Di tengah penyusunan kabinet, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengultimatum partai politik agar tak menugaskan para calon menteri untuk mencari uang dari anggaran negara. Sejauh mana imbauan Prabowo ini efektif untuk memberantas korupsi? Di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tegas, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut para calon menterinya kelak tidak mencari uang dari anggaran negara. Di depan para legislator PKB di Jakarta Kamis kemarin, Prabowo bilang banyak kebocoran dalam pengelolaan kekayaan negara sehingga tidak sampai ke rakyat. Menurut Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, pernyataan Prabowo merupakan refleksi kasus di sejumlah kementerian. Ya kan kita kilas balik, ada terjadi dari oknum-oknum yang kemudian tersangkut masalah hukum karena bermain misalnya di dalam kementerian yang dipimpin itu dalam proyek-proyek yang menggunakan APBN. Komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Karena ini kan juga kita sama-sama tahu bahwa menteri yang akan membantu Pak Prabowo dalam kabinet itu juga ada dari unsur partai politik. Demikian. Berdasarkan laporan KPK, tindak pidana korupsi di tingkat eksekutif dalam 3 tahun terakhir mencapai 198 kasus. Pelaku korupsi melibatkan kepala lembaga atau kementerian, kepala daerah, pejabat struktural di kalangan pegawai negeri sipil hingga polisi. Sementara di lingkup legislatif, yakni parlemen baik pusat maupun daerah mencapai 50 kasus. Sedangkan di lingkup yudikatif 11 kasus. Partai Golkar angkat bicara soal imbauan Prabowo agar calon menterinya tidak cari uang dari APBN. Sekjen Partai Golkar memastikan kader-kader yang ditunjuk masuk kabinet memiliki integritas. Jadi kita ingin memastikan orang-orang yang kita kirim ke kabinet adalah orang-orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas itu tidak harus kaya, karena faktanya orang yang kaya pun sering juga tidak memiliki integritas. Tetapi orang yang memiliki integritas adalah orang yang merasa cukup dengan dirinya, lalu melaksanakan amanah yang dipikulnya itu dengan baik. Dan kita ingin memastikan itu juga. Pengamat politik Agung Baskoro menilai pernyataan Prabowo agar partai politik tidak menugaskan calon menteri cari uang dari APBN sebagai tradisi yang positif. Itu pengalaman selama pemerintahan berlangsung, Mbak Adisti ya, karena banyak menteri-menteri tersangkut kasus ya, kasus-kasus hukum utamanya korupsi, dan harapannya itu tidak terulang lagi di zaman Pak Prabowo, dan wakil menteri itu menjadi instrumen efektif untuk memastikan hal itu tidak terulang. Karena Pak Prabowo akhirnya menempatkan orang-orang pilihannya, orang-orang kepercayaannya, loyalis-loyalisnya yang sudah lama ikut beliau sejak berapa periode ya, dan saya kira itu hal positif sebagai bagian dari mekanisme pencegahan, mitigasi supaya tidak terjadi korupsi lagi, dan juga sebenarnya bisa dioptimalkan instrumen-instrumen penegak hukum selain orang-orang tadi. Hingga kini jumlah kementerian Prabowo Gibran dalam tahap finalisasi. Menurut Partai Gerindra, penambahan jumlah kementerian demi mengoptimalkan pemerintahan Prabowo Gibran. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana komitmen Prabowo Subianto soal partai politik tidak menugaskan calon menteri untuk mencari uang dari anggaran negara? Kita akan bahas malam ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Kompas TV Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Selamat malam. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Dan juga melalui sambungan Zoom sudah hadir politisi PDI Perjuangan Chiko Hakim. Selamat malam Mas Chiko. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sudah hadir juga koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Agus Naryanto. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Saya ke Pak Sarmuji dulu. Jadi komitmennya Pak Prabowo ini kan dianggap sebagai penegasan bahwa jangan ada celah korupsi. Nah, tapi dalam menerapkannya itu bagaimana agar tidak sekadar normatif saja? Ya, tapi sekurang-kurangnya apa yang disampaikan Pak Prabowo sebagai
presiden terpilih itu menjadi early warning system ya, menjadi pengingat awal menteri-menteri itu garisnya Pak Prabowo seperti itu. Jadi jangan coba-coba ada menteri yang kemudian mengais-ngais uang APBN dari kementerian yang bersangkutan. Itu sesuatu yang bagus sebagai langkah awal. Tetapi memang harus ada tindak lanjut yang menjadi tahapan untuk memastikan itu bisa berlangsung. Dan Pak Presiden punya sekian instrumen untuk memastikan itu. Ada pemeriksa internal seperti BPKP, ada BPK, ada pengawas yang bisa ditaruh. Dan saya berharap sebenarnya Pak Prabowo langsung menghandle usaha untuk mencegah korupsi itu. Misalkan ada desk khusus di kepresidenan yang memang melakukan pemantauan di kementerian-kementerian. Sehingga semua hal terkait di kementerian, seandainya ada tanda-tanda mau korupsi sekalipun, Pak Prabowo sudah tahu melalui Des pencegahan korupsi. Apa bedanya dengan fungsi KPK? Sekarang kan ada fungsi pencegahan di sana. Atau misalnya kementerian lembaga ada KSP juga yang memantau. Kalau KPK itu cenderung kuratif ya, cenderung penindakan. Tapi kalau Pak Prabowo memiliki des khusus yang itu terhubung di kementerian, itu akan jauh lebih baik mengingatkan sejak awal, bahkan orang belum melakukan saja Pak Prabowo sudah mengendus gitu. Jadi itu barangkali sangat membantu pada pemerintahan berikutnya. Mas Ciko menganggap ini mungkinkah dilakukan secara tegas oleh Pak Prabowo untuk agar jangan ada yang cari cuan lewat APBN, tapi jawabnya nanti bisa jeda di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Kita masih bahas wanti-wanti dari Presiden terpilih Prabowo Subianto agar para menterinya nanti jangan cari cuan lewat APBN. Masih bersama Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, juga melalui sambungan Zoom ada politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan koordinator ICW Agus Sunaryanto. Saya ke Mas Ciko, kalau PDIP melihatnya ini mungkinkah dilakukan? Jikalau mungkin, apa sebenarnya yang harus diprioritaskan? Karena statement Pak Prabowo itu patut kita apresiasi dan yang cukup kuat dari yang bersangkutan untuk agar pemerintahannya berjalan bersih dan bawahan-bawahannya menteri di kabinetnya juga sudah diwanti-wanti untuk tidak melakukan korupsi. Tapi kalau kita mau jujur, nanti juga mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman dari ICW bahwa korupsi dari APBN atau APBD adalah korupsi yang paling primitif rasa-rasanya, karena sesungguhnya korupsi ini ada berbagai macam yang saya bisa sampaikan memang dari APBD maupun APBD. Yang kedua bisa juga ada konflik of interest. Diharapkan juga menteri-menteri yang nanti menjabat tidak menduduki jabatan-jabatan di mana kebijakan-kebijakan dari jabatan mereka itu bisa mempengaruhi keuntungan bagi mereka yang tidak memiliki usaha di bidang yang sama. Nah, ini yang bahaya, kita menjadi pemilik tambang misalnya, lalu menjadi menteri, tapi kita juga mengeluarkan izin-izin pertambangan misalnya. Nah, ini kan juga bagian dari korupsi sesungguhnya. Tapi juga yang ketiga, bahkan ini lebih tidak kentara di korupsi kebijakan. Jadi menggunakan kebijakan yang kemudian menguntungkan korporasi, tapi tanpa diketahui menteri yang bersangkutan misalnya saat korupsi tersebut melalui perusahaan offshore. Nah, ini kan sebenarnya banyak sekali cara-cara untuk korup ya. Dan kita berharap pemilihan menteri-menteri nanti didasarkan oleh kompetensi dalam bidangnya tanpa melihat latar belakangnya sebagai pengusaha dan lain-lain, kontribusinya sebagai penyumbang misalnya pada masa kampanye dan diharapkan untuk menyumbang di masa kampanye berikutnya dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya yang lebih aktif dan lebih pasti bisa menahan adanya korupsi yang dilakukan oleh para menteri ke depan. Tadi kata Mas Ciko, jangan sampai juga ada konflik kepentingan dari mulai pemilihan menterinya agar nanti dalam penyusunan kebijakan tidak mengaruhi itu. Nah, kalau dari Mas Agus, apa yang perlu dikoreksi dari sistem yang sudah berjalan sekarang? Mana yang mungkinnya agar apa tadi yang disampaikan Pak Prabowo itu mungkin agar jangan ada yang cari cuan lewat APBN maupun APBD?
Saya sebenarnya mencatat 3 hal ya dari pernyataan Pak Prabowo tersebut. Pertama, menyinggung soal partai politik, kemudian soal menterinya, kemudian yang ketiga tentu soal bagaimana proses seleksinya. Nah, kalau kita dibandingkan dengan Pak Jokowi sebenarnya di periode pertama kan cukup menjanjikan, punya komitmen, kita anggap punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Sayangnya di periode kedua itu hilang gitu. Kalau kita kembali ke periode pertama sebenarnya bukan hanya mengeluarkan statement, tapi juga dalam tataran praktik pada saat itu bahkan melibatkan institusi yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan meminta masukan soal rekam jejak para calon menteri. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang hal yang baru gitu. Kalau bicara soal statement kan itu sebenarnya lebih kepada komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan publik. Ya betul bahwa itu kita anggap sementara ini punya komitmen, tapi itu harus diuji dalam tataran praktik nanti bagaimana kebijakan, program yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua tadi betul saya sepakat bahwa Ya. APBN kan nggak seberapa lah bandingkan dengan korupsi-korupsi yang Ya. muncul di sektor revenue ya, seperti sumber daya alam, kasus Timah itu sampai dugaannya kan sampai 300 triliun, kemudian kasus Duta Palma kemarin sebelumnya itu sampai 100 triliun gitu ya. Jadi ini cukup banyak sebenarnya area-area yang bisa kita cegah dan itu nantinya bisa berkontribusi justru kepada APBN. Kalau APBN kan ya ada kasus-kasus pengadaan barang dan jasa umumnya kayak gitu ya. Ya. Kemudian hal-hal lain seperti permainan proyek gitu ya. Jadi itu nilainya paling 340 miliar paling banyak gitu ya. Atau sampai 1-2 triliun. Nah, itu yang menurut saya juga harus digarisbawahi oleh Pak Prabowo dan timnya nanti. Nah, yang ketiga menurut saya yang paling penting adalah bicara soal partai politik. Ya, parpolnya. Yang belum disinggung adalah bagaimana meningkatkan bantuan kepada partai politik agar partai politik ini kan disinggung ya perlu untuk membiayai dan lain-lain. Nah, kalau kemudian APBN kita dari sumber-sumber revenue tadi bisa diperkuat APBN kita, saya yakin nanti partai-partai politik ini bisa meminimalisir mendapatkan sumbangan-sumbangan dari pengusaha-pengusaha hitam gitu. Yang ujung-ujungnya sebenarnya pada akhirnya tadi minta izin kuasa pertambangan, kuasa untuk melakukan illegal logging dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya kajian sudah cukup banyak gitu ya. Tapi praktiknya gimana menguji ini dalam tataran praktik? Saya ke Pak Sarmuji. Nah, tadi di challenge juga oleh Mas Agus, bagaimana untuk menguji ini dalam praktiknya? Dari 3 poin tadi, apakah sudah masuk dalam konsep yang disampaikan Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo, ya 3 konsep tadi menurut saya sudah konferensif ya, cuman dalam pelaksanaan memang harus dibangun suatu sistem yang bagus yang itu memang memungkinkan terjadi pencegahan tindak pidana korupsi. Misalkan tadi ada des khusus untuk pencegahan korupsi. Yang kedua, bisa juga dikembangkan satu sistem dalam pemerintahan whistleblower. Jadi kalau itu bisa dikembangkan, orang yang menginformasikan potensi terjadinya korupsi itu tidak justru disingkirkan, tetapi justru mendapatkan promosi atau sekurang-kurangnya mendapatkan imbalan yang cukup sehingga dia punya semangat untuk melakukan, menginformasikan kepada tadi des khusus pencegahan korupsi tadi dan dijamin tidak terjadi pembulian terhadap yang bersangkutan dalam pemerintahan. Itu menurut saya sangat penting. Kalau enggak tidak ada orang yang berani untuk menginformasikan karena sekali dia membocorkan dia posisinya pasti akan terancam di dalam pemerintahan itu sendiri. Oke, sistem whistleblower ini menurut Mas Chiko apakah jadi terobosan yang baik? Karena ini kan memang sudah sering sudah pernah dicanangkan juga ya terkait whistleblower ya. Waktu yang lalu. Nah, ini hanya menjadi salah satu instrumen aja menurut saya. Tapi yang paling penting adalah kembali lagi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu yang paling bisa menentukan di awal tentunya adalah Pak Prabowo dan akan memilih menteri-menteri beliau. Kan kita sedang membahas bagaimana ini terkait dengan
kabinet yang diharapkan menjadi kabinet yang bersih. Jadi ini juga tantangan bagi Pak Prabowo dan masyarakat menunggu, dan kami meyakini masyarakat, civil society, NGO seperti ICW juga salah satunya tentunya akan menyoroti ketika nama-nama itu muncul dan ada yang kita anggap atau dianggap mempunyai potensi untuk melakukan hal-hal yang dianggap termasuk korupsi itu. Walaupun ini bukan berarti kita menjudge atau menghakimi siapapun itu, tetapi ketika saya sampaikan, jangan sampai ada posisi kementerian yang diduduki oleh seorang menteri yang kemudian menteri itu memiliki badan usaha atau memiliki usaha di bidang yang akan bisa terdampak oleh kebijakan-kebijakan yang akan diambil sebagai menteri di bidang tersebut. Oke, nah Mas Agus, nah dalam praktiknya itu kalau tadi menurut Anda harus diuji dalam praktik, dari mana harus memulainya? Ya paling tidak dari kebijakan-kebijakan yang nanti harus dikeluarkan. Tadi misalnya soal apakah ada regulasi soal konflik kepentingan di institusi kementerian yang akan dibangun. Karena nantinya kan sepertinya akan ada pelebaran kementerian ya, semakin banyak informasi yang berkembang. Nah, semakin banyak kementerian yang berkembang, tentu pengawasannya juga harus diperketat. Konflik kepentingan itu menjadi penting untuk mengukur, karena konflik kepentingan ini kan adalah sebuah kondisi dan pintu masuk terjadinya korupsi menurut saya. Jadi ini harus diperhatikan betul bahwa ada sistem whistleblower dan lain-lain. Sepertinya ini adalah sebenarnya mekanisme yang sudah dibangun bahkan mungkin 10-15 tahun yang lalu gitu ya, tapi sayang sekali seringkali whistleblower ini kan biasanya dari dalam, tapi karena perlindungan terhadap whistleblowernya kurang, pada akhirnya orang dalam itu takut karena bisa saja nanti dimutasi, kemudian bahkan bisa diberhentikan, bahkan diintimidasi. Jadi ini penting juga harus dilakukan. Jadi memang nanti ukurannya adalah pada kebijakan atau program yang akan dikeluarkan. Dan saya harap kalau memang punya benar-benar komitmen, ya Pak Prabowo paling tidak harus melakukan penguatan terhadap aparat penegak hukum dan upaya gitu ya. Jangan kemudian hanya bicara akan memperkuat KPK, tapi kewenangannya dihilangkan gitu. Kemudian orang-orang yang berintegritas dikeluarkan dari KPK. Begitu juga institusi kepolisian dan kejaksaan, jangan sampai mereka diintervensi, karena kedua institusi ini, kepolisian dan kejaksaan ini kan di bawah eksekutif gitu ya, di bawah Pak Prabowo langsung, tapi kemudian intervensinya kuat, ya mereka juga agak bimbang melakukan penegakan hukum menurut saya. Oke, nah Pak Sarmuji, jadi bagaimana Pak Prabowo menerjemahkan komitmen ini pada praktiknya? Tadi kan kalau dipesankan ada untuk parpol, untuk menterinya, termasuk juga untuk penegak hukumnya, agar sama-sama satu nada bisa konsisten. Ya, Pak Prabowo memang menurut saya ini ya, tadi kan celah-celah korupsi itu kan sudah terendus sebenarnya, sudah bisa dipetakan. Modus-modus korupsi sebenarnya sudah bisa dipetakan. Hanya saja tidak ada satu kekuatan khusus di bawah kendali presiden langsung yang bisa efektif untuk mengkoordinasikan ini. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya kalau seandainya ada des khusus tadi, des khusus pencegahan korupsi langsung di bawah kendali presiden, itu ada yang mengkoordinasikan semua pemberantasan korupsi tadi itu. Kalau intervensi tadi, misalkan tentang intervensi, andaikan ada des khusus pencegahan korupsi, itu tidak dimaksudkan justru untuk mengintervensi, tetapi untuk menyelaraskan semua langkah-langkah pemberantasan korupsi, plus untuk menjamin whistleblower sistem tadi itu berjalan secara efektif. Orang tidak dihukum karena menginformasikan potensi pencegahan korupsi tadi. Jadi dari hulu ke hilir ini harus betul-betul dilaksanakan. Kita tunggu komitmennya. Terima kasih sekali lagi. Sebelumnya saya mau tutup dulu sama pantun. Ke pasar pisang, pilih-pilih sawo. Pakai cakep dong Pak. Cakep. Sambil beli mainan dan nonton drum band. Cakep. Ingat pesan Presiden terpilih Pak Prabowo, jangan sampai menteri cari cuan lewat APBN. Terima kasih banyak Pak Sarmuji, terima kasih juga Mas Ciko, terima kasih Mas Agus. Kita jumpa lagi lain waktu. Nah, berikutnya kita akan membahas hal yang tidak kalah pentingnya. Karena tidak semua orang ini bisa mengakses sarana pendidikan dengan mudah. Banyak bahkan siswa dan guru di daerah harus melalui berbagai rintangan demi menuju ke lokasi sekolah. Iya nggak sih, Cing? Betul, dan udah hadir Pak Indra, ini asalnya dari mana? Dari Cibitung. Cibitung. Sukabumi Selatan. Sukabumi? Iya.
Saya juga suka sama Bapak. Pak Sarmuji, ini luar biasa Pak Indra ini. Perjuangannya untuk sampai ke sekolah itu sangat inspiratif buat kita yang ada di kota. Ngerasa berbagai kemudahan telah kita dapatkan, tapi ternyata Sukabumi yang jaraknya juga dekat dari ibu kota. Jakarta. Iya, perjuangannya luar biasa ya Pak Indra ya. Alhamdulillah. Bukan daerah terpencil ini padahal. Betul, itu masih di lingkar ibu kota, dekat sekali dengan ibu kota Jawa Barat, dengan ibu kota Jakarta, tapi ternyata aksesnya masih sulit. Nah, kita akan bahas ini. Kalau Pak Sarmuji mau ikut di dialognya juga boleh untuk berkenalan dengan Indra. Kami akan kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan.